Engkau adalah penolong yang setia. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan buat kesempatan yang Tuhan masih beri bagi kami. Kami boleh ada di baik-Mu, di rumah-Mu, di pelayanan-Mu Tuhan, menikmati semua kebaikan Tuhan. Kami boleh Tuhan menaikkan ucapan syukur terima kasih kami Tuhan melalui pujian kami. Biarlah setiap pujian yang kami boleh naikkan di hadapan-Mu Tuhan menyukakan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih karunia-Mu, anugerah-Mu yang tidak pernah berlalu dari kehidupan kami Tuhan. Terbukti Tuhan kami boleh Tuhan melewati hari kami seminggu yang sudah lewat, dan kami boleh ada Tuhan saat ini. Semua itu bukan kebetulan, tapi itu adalah rancangan Tuhan yang terbaik dan terindah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat kesempatan ini. Kembali kami Tuhan mau mendengarkan Engkau Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan meneguhkan iman percaya kami, mengubahkan paradigma kami, mengubahkan cara berpikir kami Tuhan di dalam menjalani hidup. Biar kebenaran firman-Mu Tuhan yang menguasai seluruh kehidupan kami, sehingga kami anak-anak-Mu di tempat ini mengerti bagaimana kami harus hidup yang berkenan kepada Tuhan. Mampukan kami Tuhan dengan kuasa-Mu, dengan kuasa Roh Kudus-Mu yang mendiami setiap pribadi kami Tuhan. Roh Kudus yang manis, pimpin kami terus, kuasai hidup kami sepenuhnya, supaya hidup kami benar-benar kami gunakan, kami arahkan, kami fokuskan untuk kehidupan kekal bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan ini. Kalau kami kembali boleh mendengar Engkau berbicara, ini adalah anugerah-Mu yang terindah dan terbaik, dan kami mau limpahkan Tuhan, dan kami mau berubah seturut dengan kehendak dan rencana-Mu yang memelihara hidup kami sampai sekarang. Berfirmanlah Tuhan, inilah hamba-Mu Tuhan sebagai anak-Mu saja. Aku datangkan, aku tidak bisa melakukan apa-apa Tuhan tanpa Engkau yang menuntun, tanpa Engkau Tuhan yang menguasai. Sungguh aku tidak bisa Tuhan, tapi semua bisa berjalan, semua bisa terlaksana, semua karena penyertaan Tuhan, semua karena tuntunan Tuhan. Berfirmanlah Tuhan bagi setiap kami. Kami siap kita memenuhi kebenaran firman. Biarlah firman-Mu Tuhan bertumbuh di dalam hidup hati kami yang paling dalam, sehingga firman itu kami nyatakan, kami kerjakan, kami praktekkan di dalam kehidupan kami. Kami tidak mau simpan firman Tuhan, kami mau praktekkan, kami mau tanam, kami mau bagikan, sehingga firman itu bertumbuh dan berbuah. Semuanya biar hanya Tuhan saja yang dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang baik, kami berdoa, kami mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya, haleluya, amin. Silahkan duduk saudaraku. Salam. Salam. Siap mendengarkan firman Tuhan? Jangan alihkan pikiranmu kepada hal-hal yang tidak ada di dalamnya kekekalan. Amin. Jangan kau sibukkan dirimu dengan hal-hal yang tidak mengandung kekekalan. Sia-sia kau datang ke rumah Tuhan kalau kau menyibukkan dirimu dengan hal-hal yang tidak membuat engkau untuk berfokus kepada Tuhan. Tinggalkan itu. Terlalu banyak waktu buat kita untuk hal-hal yang menyenangkan kita. Tapi sekarang berikan waktu untuk Tuhan. Serius dengan Tuhan. Karena apa saudara? Kalau kau tidak serius, saya mau bertanya dulu kepada saudara. Saudara siapa di antara kita yang suka, yang menurut dia tahu itu tidak menyenangkan hati Tuhan, tapi dia lakukan itu di tempat yang tersembunyi? Siapa
yang suka melakukan atau mau melakukan yang dia tahu itu tidak menyenangkan hati Tuhan, tapi dia lakukan di tempat yang tersembunyi. Siapa saudara? Saya. Siapa? Coba angkat tangan. Dia suka melakukan, dia tahu itu tidak menyenangkan, dia tahu itu tidak baik, tapi dia lakukan di tempat yang tersembunyi sewaktu dia sendiri. Contohnya apa saudara? Ya, mungkin mengambil sesuatu yang bukan haknya, dia lakukan, tidak ada yang melihat, atau dia mau menonton film-film yang tidak benar, nggak ada yang dia sendiri, tidak ada yang tahu. Siapa? Saya masih suka menonton film-film yang sebenarnya membuat saya jadi secara pribadi jadi takut gitu kan. Jadi saya tahu, imajinasi saya berjalan, oh setan itu begitu. Jadi yang sering kita lakukan di tempat-tempat yang tersembunyi itu akan membentuk untuk kehidupan kita yang nyata. Benar saudara? Kalau Anda suka mengambil latihan mencuri yang bukan haknya, kalau itu sering Anda lakukan setiap hari, itu akan menjadi kebiasaan kita. Kalau Anda sering menonton film-film yang tidak baik, yang membuat imajinasi kita jadi melambung tinggi-tinggi, percaya kehidupan kita nyata pun, kehidupan yang kita pelihara pun itu akan terjadi di saudara. Benarkah saudara? Kalau orang yang suka menonton film-film yang tidak baik, reaksinya pun bisa seperti yang kita tonton. Benarkah saudara? Apakah hanya enggak kok, walaupun saya tonton ini saya tidak ada praktekkan? Apa bisa begitu? Sekali mungkin bisa, 2 kali bisa ditahan, tapi ketiga kali, 4 kali dan seterusnya. Sewaktu kita tidak menonton itu, ada perasaan kita yang rindu untuk menonton itu lagi. Benar nggak? Kita akan semakin kemarin begini, kemarinnya akhirnya kita terus paksa pikiran kita untuk ya mungkin cuma jarinya doang yang bekerja sama ini, yang fisiknya mungkin tidak, tapi kita tahu itu sebenarnya tidak menyukakan hati Tuhan, itu tidak menyenangkan hati Tuhan, tapi kita lakukan di tempat yang sendiri. Kita seringkali lupa saudara, kalau roh Tuhan ada di dalam diri kita masing-masing. Katakan dulu saudaraku, roh Tuhan ada padaku. 1, kurang kompak, 1, 2, 3. Roh Tuhan ada padaku dalam segala keadaan. Coba. Coba Anda renungkan dulu. Dalam segala keadaan, waktu Anda sendiri, waktu Anda mengambil yang bukan hak Anda, waktu Anda melakukan hal-hal yang tidak menyebabkan hati, ada nggak Tuhan di situ? Ada. Malah yang apa, roh Tuhan lapor nggak sama Bapaknya di sorga, Tuhannya? Lapor saudaraku, dilapor. Jadi yang saya mau sampaikan buat kita, walaupun tidak ada yang lihat, jangan kau lakukan kalau itu tidak. Ya mungkin kalau kita berpikir, anak-anak kita menonton hal-hal orang tuanya nggak suka kan? Benar nggak? Suka nggak anak kita nonton film porno atau yang kita suruh gambar-gambarnya? Suka nggak kita sebagai orang tua anak yang nonton itu? Enggak. Kita anak siapa? Anak Tuhan. Suka nggak Tuhan kita kalau kita melakukan itu? Tidak. Kenapa suka dilakukan? Tidak bisa menguasai diri, tidak terlatih untuk menguasai diri. Tapi kalau kita mau berlatih saudaraku, kita pasti akan bisa dan kita akan lihat segala yang ada di dalam pikiran kita, hati kita, karena Tuhan selalu melihat hati, bukan melihat yang kelihatan. Bukan dilihat bajumu,
Wajahmu yang pakai yang tadinya apa? Ada musim sekarang ini saya lihat gini, kata orang modelnya bahasanya seperti ini. Leher ke atas Cina, tapi dari ke bawahnya orang bagian NTB di sana. Yang putihnya cuma sampai di sininya. Jadi bahasanya saya kurang paham. Cuma ada banyak yang akan dibuat jadi plesetan karena ada model skincare yang sekarang, saudara, yang lagi viral. Putih wajahnya, itu tangannya nggak sesuai, begitu kelihatan lehernya sudah berbeda lagi. Jadi saya sanksinya takutnya nih, fotonya dia waktu dibaptis kan hitam ini, ya kan? Hitam sesuai dengan aslinya. Begitu dia maju punya duit dirubah wajahnya. Takutnya ini nggak dikenal, kenal kau. Aku tidak mengenal kau dulu, fotomu ya gini begininya. Akhirnya apa saudara? Ya ini tidak disimpul yang ada, kira-kira seperti itu. Ada yang mancung hidungnya, fotonya yang daftar ke sana, permohonannya untuk masuk surga, hidungnya tidak mancung saudara. Begitu nyampe di sana bingung, malaikatnya, kayaknya bukan wajahmu ini. Dulu kamu tidak seperti ini, lihat, sama enggak? Ya itu yang dulu, yang sekarang. Yang didaftar kamu yang dulu, bukan yang sekarang yang ada, sekarang yang dulu. Wah, coba kalau itu terjadi dalam hidup kita sekarang. Janganlah, mari mensyukuri yang ada, nikmati yang ada yang Tuhan beri. Amin, saudara. Jadi dari sini saya sampaikan yang Tuhan yang kita lakukan dengan tersembunyi itu yang dilihat Tuhan saudara. Amin. Bukan engkau waktu naik di mimbar ini memimpin pujian, menyampaikan firman, bukan itu sudah kau pelajari, sudah kau setting, sudah kau buat seini mungkin. Yang Tuhan mau lihat adalah keseharian waktu kau sendiri. Waktu engkau tidak ada yang melihat, itu yang diperhitungkan Tuhan kepada engkau. Kalau di sini kita mau berpujian udah latihan dulu, ya kan? Waktu ditugaskan udah persiapan dulu, ya semuanya akan menjadi baik. Oke, mungkin manusia menilai wah dia bagus, tapi Tuhan melihat ke dalam hatinya. Apa yang kau lakukan sewaktu engkau tidak ada yang melihat, itu yang diperhitungkan Tuhan. Amin. Ya, coba kita buka dulu di dalam Daniel 2. Daniel 2 ayat yang ke-22. Sudah menemukan saudaraku? Sudah? Mari kita baca 1, 2, 3. Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap. Amin. Dia itu maksudnya siapa saudara? Tuhan. Di dalam gelap pun katanya dia tahu. Jadi yang mau saya sampaikan kepada kita saudara, saya lagi ini kan ya, buat kita suatu kayak contoh lah perumpamaan. Siapa yang pernah melihat perumahan mewah yang bagus, gedung-gedung tinggi, itu kan kelihatan bagus ya dari luar semuanya ya saudara. Yang tidak tersembunyi bagus-bagus tak semua bentuknya. Yang di dalamnya batu kali, kawat, besi, pasir, bagus-bagus kan itu? Itu kelihatan nggak? Yang kelihatan apanya? Ya semennya lah, catnya, yang kulit-kulitnya ya kan? Nah, yang membuat itu kuat, apakah kulitnya? Kulitnya bukan yang membuat di tembok itu bisa berdiri seperti ini. Apa yang luarnya ini? Kalau luarnya ini maturtur, maligni kayak begini kan? Tapi kan nggak roboh tuh. Jadi yang lebih kuat itu sebenarnya adalah yang kelihatan, yang menjadi karakter kita yang sebenarnya bukan settingan,
kayak inilah besi di dalam ini. Di dalam bangunan ini pasti ada besi. Kalau dari getok ini kelihatan lah besi-besinya, kawat-kawatnya, batu-batunya, semuanya akan kelihatan. Dan inilah yang membuat ini menjadi kuat tembok ini, walaupun dengan ukuran, dengan takaran, dengan tukang yang sudah dihitung. Inilah yang membuat ini menjadi kuat dari goncangan sewaktu ada badai, sewaktu ada gempa, sewaktu apapun yang menggoncangkan dia. Yang tidak kelihatan itulah saudaraku yang membuat dia tetap berdiri kuat. Amin. Nah, begitu juga dengan kita yang kita lakukan dengan sendiri, berdoa sendiri, tidak ada yang melihat. Kau menangis sendiri kepada Tuhan, itu yang membuat engkau kuat untuk melewati segala persoalannya. Amin. Kalau yang dinaik mimbar, yang sikut-sikutannya yang di sini, suaranya paling gede, penampilannya tanah menariknya, bukan yang kelihatan, bukan chatnya ini yang membuat kuat, tapi yang tersembunyi yang kita lakukan itu yang membuat kita jadi kuat. Suatu ada badai, suatu ada permasalahan keluarga, anak-anakmu, uang kontrakanmu, uang sekolah anak-anakmu, kau sakit, yang tidak kelihatan itu, yang kau lakukan itu dengan kepada Tuhan, itu yang membuat engkau kuat. Amin. Bukan engkau pelayan datang ke gereja, di gereja itu banyak orang datang ke gereja, tahu saudara? Datang ke gereja banyak kan nggak tahu motivasinya apa. Cuman ya kalau diambil dari kalau nilainya 100, mungkin datang ke gereja nilainya 25%. Tapi yang nilainya yang 100% mungkin datang ke gereja, ambil sikap, siap mengabuji Tuhan, siap mendengarkan firman Tuhan. Begitu menerima firman Tuhan, dia eksekusi, praktek, lakukan, dan firman itu ditaburkan, kasih Tuhan itu diberitakan. Orang yang membutuhkan doa didoakan, itu mungkin nilai yang 100. Tapi dengan datang ke gereja mungkin nilainya 25%, ada di rumah Tuhan. Tapi bukan itu yang terbaik. Bukan datang ke gereja itu. Kalau kita tetap tidak mau berubah, tidak mau diubahkan oleh firman Tuhan yang kita dengar, sama aja kita seperti apa? Umpamakan batu yang dimasukkan ke dalam gelas. Jadi orang Kristen yang datang ke gereja itu ada dua batu. Ada batu yang dimasukkan ke dalam gelas. Basah nggak batunya kalau masukkan ke dalam air? Masukkan ke dalamnya? Tidak. Ya begitulah kita kebanyakan anak-anak Tuhan. Datang ke gereja, ya kan? Begitu ya basah kulitnya aja, yang penting ya saya lah tahu Tuhan. Tidak ada buahnya. Tidak ada yang dia lakukan di dalam hidupnya. Hanya ya udahlah, cukuplah saya selamat. Apakah itu yang Tuhan mau dalam hidup kita? Tidak, saudaraku, kita harus berbuah, kita harus berdampak, kita harus menjadi orang yang dirindukan. Komunitas kita, lingkungan kita, keluarga kita, kalau kita datang ke dalam keluarga, orang itu bersuka cita. Karena apa? Dia selalu mendoakan, menyemangati, memberikan semangat, dan suka memberkati bonusnya kalau dia memang punya. Tapi itulah yang dirindukan Tuhan. Kita selalu berdampak. Nah, yang kedua, nih saya lupa saudara, tadi saya mempersiapkan. Jadi kalau kita itu maunya Tuhan seperti tisu. Kalau tisu dimasukkan ke dalam air, airnya masuk ke dalam? Masuk. Begitu diangkat, basah. Ikut ke airnya? Berceceran kan? Meluber, basah semuanya. Dari luarnya sampai ke dalamnya semuanya basah, saudara. Yang dampaknya apa? Berkatnya yang air yang dia bawa itu dia bagikanlah. Kalau dibawa jalan ke sana, airnya meneteslah semua airnya. Dibagi-bagilah buat orang-orang yang membutuhkan, saudara. Bukan kayak seperti bagi tadi. Yang penting saya ke gereja, yang penting saya udah beribadah, lo masuk neraka, ya kan gitu. Harusnya kalau dia menjadi anak Tuhan, ya dia menangisilah saudara yang tidak mau ke gereja ini, bukannya malah menjas, menghakimi. Ya kalau itu yang gambaran Bapak kita yang kalau kita mau teladani, Tuhan Yesus sangat marah sebenarnya dengan kelakuan kita. Kita jadi orang-orang yang munafik, yang hanya memikirkan diri sendiri. Kalau Tuhan memikirkan diri sendiri, dia tidak mau. Jadi semua yang Yesus lakukan, kita harus praktekkan dalam hidup. Jangan pernah kita menghakimi. Kita, ya bagaimana kita melayani? Ayolah beribadah. Apa sih artinya hidup ini tanpa Tuhan? Ya kan?
itu boleh dibilang saya udah berapa kali coba ke orangnya, apa sih arti hidup ini kalau tanpa Tuhan? Hidupmu berapa lama sih? Hidup kita berapa lama? Kalau kita hidup, mati kemana kita hidup? Ya ke surga lah ya. Emang udah dipersiapkan yang surga. Semuanya ada, kita harus mengenal. Jadi itu saudaraku, tadi sangat ini harus dipahami ya. Jadi semua yang kita lakukan dengan tersembunyi itu yang membuat kita kuat di dalam menjalani kehidupan kita. Bukan yang kita ini pemimpin pujian bawa firman, menyampaikan firman, bisa aja dia menyampaikan firman tapi dia tidak melakukan. Karena apa? Ini udah boleh dibilang ini settingan, udah dipersiapkan semuanya, udah dibuat ininya. Tapi yang tidak dipersiapkan tadi itu, sewaktu engkau berdoa, sewaktu engkau mendoakan saudaramu melakukan kebaikan, kau mendoakan suamimu, mendoakan anak-anakmu, dengan tersembunyi kau menangis kepada Tuhan, kau menyampaikan, kau memuji Tuhan di tempat yang tersembunyi, kau berbicara secara pribadi dengan Tuhan di tempat yang tersembunyi, tidak ada yang lihat kecuali Tuhan. Nah, itulah sebenarnya yang membuat kita kuat. Sama dengan seperti dari tembok itu. Besi-besinya inilah yang membuat kita kuat, yang gak kelihatan itu. Benar saudara? Ya, jadi mari lakukan. Gak usah seperti yang disampaikan Ibu Gembala minggu yang sebelumnya ya, disampaikan dia kalau mau ngepel, mau nyapu rumahnya, sewaktu orang udah tidur, gak ada, udah tidur ya kan, tujuannya ya ada sisi baiknya, ada sisi ruginya apa? Ya selalu orang tuanya bilang si malas ini kan gitu. Karena apa? Tidak pernah dilihat. Ngapain kita pikirkan yang dikatakan oleh manusia? Dia nggak begitu, orangnya mah nggak pernah kemana-mana, nggak bergaul itu. Ya nggak usah, bergaul dengan sesama, bergaul dengan Tuhan ya. Tuhan akan pimpin, percaya. Ya, percaya. Coba kita akan baca dulu saudara di dalam Lukas 8 ayat 16, 17, 18. Coba siapa yang dapat saudara? Apa perikopnya saudara? Perumpamaan tentang mari kita membaca bersama-sama pelan-pelan ya, biar sembari dinikmati, diperhatikan dan direnungkan, ditaruh dalam hatinya, siap dikerjakan. Amin. 1, 2, 3. Tidak ada seorang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tampayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur, tetapi ia menempatkan di atas kaki dian supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Amin. Ayat 17. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diumumkan. Karena itu perhatikanlah kamu cara mendengar, karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai padanya akan diambil juga apa yang dianggap ada padanya. Amin. Di ayat 16 dikatakan seperti ini, tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tampayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur, tetapi ia menempatkannya di atas kaki dia supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Artinya yang saya inginkan dari firman Tuhan ini semua, kalau engkau dipandang Tuhan cakap untuk mengerjakan itu, percayalah Tuhan tidak akan membiarkan, Tuhan tidak akan membiarkan kau punya talenta, punya kemampuan itu untuk tetap diam, tidak bercahaya saudaraku. Kau akan pasti yang Tuhan, kau akan prioritaskan oleh Tuhan. Contohnya salah satu ini di dalam kita pekerjaan.
Kalau di dalam suatu pekerjaan atau di dalam suatu perusahaan, kalau kita, ya mungkin, ya saya sih ya, kebetulan saya punya anak buah lah, ya kan? Saya kan mandangnya ke depan. Saya, ya termasuk istri, lihatlah anak buahmu itu, apa yang dikerjakannya, hanya main HP yang kerjanya. Begitu kita nggak ada, ya kan? Saya pantau, saya lihat, ya kan? Nah, waktu dia saya suruh, nah udah dikerjakan sama dia yang saya suruh. Habis itu langsung diambil HP-nya. Saya sih mandang ke sana wajahnya, tatapannya itu saya. Ini gimana? Nah, saya tanya lagi. Jadi, kalau saya dari dulu saudara, saya lebih takut kalau tidak ada bos dalam mengerjakan pekerjaan. Karena apa? Kalau ada bosnya, dia kan nggak tanya kamu ngapain. Tapi kalau sewaktu nggak ada bosnya, dia datang. Kamu hari ini kerjain apa? Moga-moga belas saya. Ini tadi ini keras ini. Ngarang lagi. Kan saya ngarang. Tadi ini Pak, coba udah keras banget. Udah lama banget ini saya minyak dulu. Enggak keras saudara. Untuk menutupi kesalahan saya itu, karena saya tidak mengerjakan yang menjadi pekerjaan saya nyari alasan lagi. Iya Pak, tadi saya dongkraknya habis lagi olinya, ini bocor lagi, perbaikin dulu. Enggak rusak. Tapi untuk menutupi kesalahan saya cari alasan. Tapi kalau sewaktu bos ada di situ, dia duduk ngobrol sama customer apa di situ, ya saya ikut duduk juga. Soalnya pasti saya ditanya, kamu apa kerja apa? Kan dia lihat saya di situ. Ya lihat, ya mungkin saya bersih, ya mungkin kerjanya separuh hati, kira-kira artinya karena ya main-main lah gitu. Soalnya pikir saya nggak bakal ditanya kamu ngapain, dia kan lihat kan gitu. Kalau saya ditanya kamu ngapain, Pak nggak salah, Bapak kan lihat kan gitu. Kira-kira mungkin seperti itu jawabnya. Tapi apa? Saya kan takut kalau bos nggak ada. Nih, Ente dia selalu panggil saya, Ente ini ntar mesin ini kamu bersihkan ini. Kalau menurut target dia paling yang selesai ntar mungkin bagian bawahnya. Tapi karena kita melakukannya serius, sudah satu komplit mesinnya sudah menjadi bersih. Jadi, emang gampang kan dibersihkan? Ya enggak Pak, keras ya. Cuma ototnya cuma banyak dikeluarkan tenaganya. Dari situ saudara, kami ada 7 karyawan. Hanya saya yang percaya untuk pegang kantor. Kuncinya. Hanya saya yang bisa nonton di dalam, yang lainnya kagak bisa. Tapi itu menimbulkan masalah, nggak menimbulkan masalah. Katanya saya cari-cari muka. Gitu. Kalau mereka enggak, saudara, begitu nggak ada bos, ya angkat kantor mereka ya adalah ngobrol lah seharian mereka di situ nggak jelas apa yang dikerjakan kan. Kalau saya kan udah saya kerja. Begitu datang bos, ditanya kan dia kan, kok nggak selesai mas katanya. Terus kalian hari ini kerjain apa katanya? Baru ada ketawa di kerjaannya ini setelah datang. Jangan saudara, jangan kau merasa rugi, jangan kau merasa apalah, nggak ada yang melihat saya melakukan ini. Roh yang ada padamu tadi itu yang kau akui, roh Tuhan ada padaku, itu yang bikin laporan kepada Tuhan. Kau akan dipromosikan, kau layak itu untuk diangkat sehingga pelita itu akan melihat bahwa kau akan layak untuk jadi seorang pemimpin. Kau layak menerima berkat itu, bukan karena dilihat-lihat. Yang kau kerjakan kalau ada ininya disapu yang bersih dilihat. Bukan begitu. Roh yang ada di dalam diri kita itu yang laporan kepada Bapa di surga. Ini layak menerima ini bukan dibuat-buat Bapa. Ini layak untuk diberkati, kata roh laporan. Amin saudara. Jadi yang semua yang kau lakukan nggak ada yang melihat, itu yang akan diberikan upahnya oleh Tuhan.
Kalau kau melakukannya ada yang melihat, udah cukuplah upahmu. Pak Munte baik, Pak Munte murah hati. Itu udah upah saya, udah. Tapi saya melakukannya, ya udah. Kamu kerjakan apa yang bisa saya bantu, dan kamu berdoa, bersyukur sama Tuhan lebih lagi. Ya itu, jadi jangan sampai kita, udah dari saya ini ya. Itu udah, itu upahnya kita. Tapi kau lakukanlah dengan tersembunyi. Kunjungilah yang memang layak untuk menerima bantuan yang kau lihat menurut hikmat yang ada padamu, hikmat yang diberikan Tuhan kepada kita. Lihat saudaramu, siapa yang perlu engkau tolong, siapa yang perlu engkau doakan. Jadikan penderitaan atau pergumulan dari saudaramu menjadi ladangmu untuk menyenangkan hati Tuhan. Jangan kau gosipin tetanggamu yang lagi gak makan. Harusnya kalau kita memang mengaku anak Tuhan, kita ini punya ladang. Ladang apa? Kita bisa menanam di sana kebaikan-kebaikan yang sudah kita terima dari Tuhan. Amin. Jadi jangan ya wajarlah dia begitu hidupnya. Itu bukan anak Tuhan, itu anak dunia, tukang gosip namanya, ya kan? Yang menjadi hukum hakim atas orang-orang yang ini. Tidak sebenarnya. Kalau memang ada di sekelilingmu, di keluargamu, di tempat engkau bekerja, di tempat engkau berada, ada yang memang kau lihat memang membutuhkan pertolongan, itu adalah ladangmu, itu adalah tempat engkau bisa menyatakan kebaikan Tuhan. Itu ladang kita. Jadi jangan seperti Balitari, udahlah, yang penting saya makan, mau dia modal kayak di situ ya urusan dia lah, itu bodohnya dia lah. Ya nggak begitu. Kalau ini yang dilakukan Tuhan kepada kita, tamat sudah kita sekarang. Tapi Tuhan mau menanggung setiap dosa pelanggaran kita. Dia berkorban, dia tidak ada mengutamakan sepatah kata. Jadi nggak usah. Kau sih malas kerja. Doakan aja, lakukanlah yang menjadi bagian kita. Tuhan akan melihat itu dari tempat yang tersembunyi. Roh yang ada pada kita, Roh Kudus, buat laporan kepada Bapa. Dia mempunyai hati yang tulus. Dia melakukannya tanpa ada yang memuji dia. Amin. Jadi kita akan menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan. Itu pelitamu itu yang kau tadi pelita yang kau suka membantu itu, Tuhan tidak akan tinggal diam, kau akan promosikan, jadikan ini pimpinan, karena ini layak. Siapa yang memberi berkat saudara?